Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita akan mencoba untuk membuat gambar dari AutoCAD ya. Kali ini kita bakal ngebuat denah sama rencana atap, yaitu denah rencana atap dan juga ada detail atap, detail kuda-kuda. Sebelumnya untuk yang bagi pemula itu bisa lihat video-video saya yang sebelumnya. Sebelumnya itu nama channel ini Gudang Tutorial, terus sekarang diganti jadi ya yang sekarang ini Mr. Trainer. Oke, kita mulai aja. Yang pertama di sini saya menggunakan AutoCAD tahun 2019. Kita buka dulu. Nanti dalam menggambar rumahnya itu akan saya buat dari dinding pasangan bata merah. Kemudian untuk kusennya bakal saya pakai kusen kayu, dan juga untuk kuda-kudanya jenis kuda-kuda kayu. Untuk AutoCAD-nya udah kebuka. Sekarang kita buka file, kemudian klik yang new, klik open. Oke, mungkin untuk tampilan teman-teman untuk AutoCAD-nya mungkin pada beda. Kalau beda itu diatur dari settingan yang ini. Ini saya buat yang versi tampilan klasik. Untuk teman-teman yang belum bisa mengubah tampilan AutoCAD, nanti saya kasih linknya buat bisa mengubah tampilan. Soalnya bagi saya itu lebih enak tampilan klasik, soalnya tampilannya itu cukup compact, jadi semua itu serba ada. Oke, AutoCAD-nya udah kebuka. Kemudian langkah pertama kita atur unitnya, klik UN, enter. Kemudian untuk precision saya pakai 2 angka di belakang titik. Kemudian untuk unitnya pakai milimeter. Kalau sudah semua kita oke aja. Kemudian langkah selanjutnya saya atur limit. Untuk limitnya yang pertama saya enter dulu, kemudian saya masukin ukuran kertas yang akan saya pakai. Karena saya akan pakai ukuran A3, maka saya akan masukin 4.297.2970. Untuk langkah-langkah yang pertama kita harus buat dulu layer-layernya. Untuk membuat layer kalian bisa ketik LA, enter. Kemudian kalian bisa menambahkan layer yang di sini, klik ini. Kemudian langsung kita kasih nama, misalkan layer dinding dalam. Kalian bisa atur di bagian warnanya. Untuk info pemilihan warna, kalian pilih yang di index color aja ya. Soalnya kalau dari true color itu biasanya si warnanya akan tetap berwarna, jadi pas di print tuh gak hitam putih. Kita pilih index color yang ini. Oke. Untuk jenis garis tetap continuous. Kemudian untuk line width kita pakai yang 0,000. Ini walaupun 0,00 tapi nanti di print tetap ada sih, paling tipis kalau 0,00 itu. Kemudian dalam sistem pembuatan layer sebenarnya ada lagi cara yang lain, yaitu yang pertama cara buat seperti ini, kita atur line width-nya secara langsung. Kemudian yang kedua itu
pakai CBT. Yang mana CBT ini kita tinggal buat nama-nama layar, kemudian jenis-jenis garisnya seperti apa. Untuk ketebalan layar itu diatur berdasarkan warna. Mungkin nanti akan saya jelasin di video selanjutnya kalau banyak yang request. Kita bisa buat lagi layar yang lain. Atur warnanya. Untuk ketebalannya kita buat 0,00. Sorry, yang dinding dalam kita ubah aja. Dinding dalam tuh saya biasanya 0,9 ya. Teman-teman bisa tambahin dulu layar-layar yang akan digunakan ya. Fungsi layar ini buat misahin beberapa objek. Jadi kalau misalkan kita mau ngilangin objek-objek tertentu, itu bakal lebih cepat kalau kita pakai sistem layar. Jadi semuanya itu tertata dengan rapi, jadi terkelola dengan baik begitu. Untuk pengaturan dari ketebalan layar itu sebenarnya sesuai keinginan kalian ya. Akan tetapi biasanya kalau saya tuh yang tipis tuh dinding luar, kemudian arsiran, kemudian garis ukuran keterangan, itu termasuk garis-garis yang tipis. Kemudian untuk garis yang lebih tebal itu biasanya ada dinding dalam, kolong, kemudian garis pasad, garis tanah, dan lain-lain lah. Kita lanjut dulu. Ini karena kebetulan kita cuma menggambar denah sama detail kuda-kuda aja, jadi yang cara seperti ini menurut saya udah cukup sih. Jadi gak perlu repot-repot kita atur CBT lagi. Town from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Untuk garis yang belum ada di bagian line type, kalian bisa klik yang load ini ya, diklik. Kemudian kalian pilih garis yang akan kalian gunakan. Di sini saya punya mau buat garis hidden. Biasanya itu kita pakai yang dash. Nah ini ISO dash. Kemudian klik OK. Dipilih yang ini ISO dash, kemudian OK.
Untuk garis potong biasanya ISO dash dot ya. Nah, biasanya yang ini tuh. Untuk nge-rename layar kalian cukup tekan F2 aja ya. Sebenarnya kalian nggak pakai angka di awal juga gak apa-apa sih. Cuman kalau saya sih lebih suka dikasih angka yang di awalnya, soalnya kenapa? Jadi nanti kita kalau mau mencari nama layar itu bakal lebih gampang. Terus kalian juga bisa lebih cepat ingat. Mungkin ntar saya jelasin pas di tengah video deh. Oke, mungkin layarnya cukup segini dulu. Kalau kurang ntar kita buat lagi. Layar udah jadi, kemudian oh ya, kurang satu lagi. Layar aksis. Layar aksis, kemudian ketebalannya 00. Untuk jenis garisnya biasanya saya pakai yang ini sih. Ya, yang ini. Oke. Tambah satu lagi ya. Ada bit. Delete kita pakai yang continue saja. Oke. Kemudian di sini juga saya udah buka PDF dari gambar yang akan saya buat denahnya ya. Untuk draft itu biasanya drafter tuh bisa dikasih gambar JPEG atau bisa dikasih gambar PDF yang kayak gini. Terus selain itu juga biasanya ada yang ngasih file bentuk 3D dari SketchUp, dan juga ada yang ngasih dari yang udah 2 dimensi dari AutoCAD. Jadi biasanya kalau
kalian sebagai drafter tuh kalian harus ngelengkapin gambar dari awal sampai ke akhir. Jadi untuk gambar kerjanya sampai lengkap gitu loh. Langkah pertama sih saya biasanya buat aksis dulu ya. Untuk ukuran kita ini 8 kali 30 meter, 30,5 meter. Kita buat rectangle aja. 8.000 kali 30 meter, 30.500 ya. Seperti ini. Kemudian kita ubah ke garis aksis. Ini saya biasanya kayak gini ya. Jadi cara buatnya tuh kita buat aksis dari luasan bangunan itu dulu, dari luasan lahan. Kemudian bisa kita offset 600. Oh, kita offset 1000 aja deh. Kembali offset 1000 biar space-nya lumayan. Yang kotak ini kita explode aja, kemudian kita extend. Untuk yang belum bisa perintahnya, sorry ya, lihat aja video yang sebelumnya. Soalnya kalau dijelasin dari awal kelamaan ntar videonya. Yang luar bisa kita hapus aja. Kemudian kita lihat lagi. Ini saya coba kayak gini dulu biar gak bolak-balik. Yang pertama saya akan buat sampingnya dulu. Samping kita offset 2000, kemudian 2400, kemudian 1100. Udah. Kemudian sekarang lanjut yang ke arah belakangnya ya. Kita punya 4600. Kemudian 1800. Kemudian 2 meter. 1700-nya jangan lupa ya. Kemudian ada 1,5 meter. Oke, ini udah kebentuk si gridnya ya teman-teman, si garis aksisnya. Oh ya, ini karena kelihatan kecil, kita bisa pakai perintah LTS ya. LTS enter. Kemudian kita bisa ganti ke 500 misalkan. Kalau ternyata ukurannya kebesaran, kita coba atur ke 50. 50, oke. Ukurannya pas. Oke, BTW juga video ini juga saya buat karena buat
ya salah satu tugas mata kuliah saya, gambar teknik. Kemudian setelah kita buat garis aksis, kalau saya biasanya lanjut ke titik kolom atau pertemuan dinding. Kita bisa buat dulu kolom-kolomnya menggunakan rectangle, ukurannya biasanya 130 kali 130. Layarnya kita pakai layar kolom, kemudian kita hatch. Kita pilih yang hardcon. Sedikit tips buat teman-teman, kalau untuk nge-hatch tuh jangan dibiasakan add big point ya, tapi biasakanlah kalian pakai yang add select object. Soalnya kalau add big point itu kalau garis kalian ada bocor sedikit, itu bakal nyebabin laptop kalian nge-lag. Mau secepat apapun laptop kalian, biasanya kalau udah ada yang bocor nge-hatch pasti nge-lag sih. Select object, kemudian kita pilih garis kotak si kolomnya, kita enter. Karena si heads-nya ukurannya kegedean, kita bisa atur, bisa di double klik, kemudian scale-nya kita atur di sini, kita coba 50, kita coba 0,01, 0,5, 0,3. Nah, ini 0,3 oke sih. Kita masuk ke layer sini, ganti ke layer. Ini kita pilih aja lah, di luar diaktifnya. Ini udah jadi kolomnya, kemudian kita blok kolom. Oke, dan kita pilih garisnya di tengah. Oke, seperti ini ya teman-teman. Saya bisa pasang di sini. Kita lihat dulu ya. Nah, dia ada di sini berarti. Di sini. Kemudian untuk di samping biasanya ini ya, si kolom tuh gak pas di aksis, jadi agak geser lagi. Biasanya tuh ke samping 75. Nah, seperti ini. Kemudian yang di samping sebelah kanan juga ada, bisa kita mirror. Kemudian ada di bagian ini dan juga ini ya, bisa copyin dulu. Kemudian ada juga di sini. Intinya kita pasang kolom-kolom dulu di tiap pertemuan dinding. Jadi biar kita buat dindingnya ada patokannya gitu. Yang untuk kolom ini sebenarnya bisa kalian buat semacam dynamic block gitu. Jadi biar si kolom itu bisa kalian tarik-tarik dan sesuaikan si ukurannya. Tapi karena di sini kita belajar sebagai pemula, kita gak perlu pakai dynamic block lah, kita pakai yang biasa aja. BTW ini gambarnya saya ini sih udah ngerencanain kolom-kolomnya, ukuran-ukurannya. Tapi gak apa-apa, kita pakai kolom praktis aja kalau di AutoCAD.
Oke teman-teman, ini untuk titik kolomnya udah mulai keisi semua. Habis ini saya akan lanjutin untuk buat si dindingnya. Pertama kita buat dinding luarnya, kita buat 1000 kali 150. 1000 ini untuk panjang dan 150 ini untuk tebalnya ya. Kita offset 25. Kita ubah layarnya jadi dinding dalam, kemudian akan saya hapus di garis-garis yang luarnya ini. Kemudian saya akan kasih patch pakai yang ANSI 32. Selain kita bisa langsung oke, sebenarnya kita bisa lihat di preview dulu ya, untuk melihat ukuran yang bakal menampil gitu, bakal tertampil di AutoCAD. Kalau nggak, jadi kita escape aja, kemudian scale-nya kita atur ulang, misalkan kita ubah menjadi 0,2, kita ubah jadi 5 ya, kayaknya udah oke sih. Oke aja, enter. Menjadi garis sketch ya, ini ya. Untuk membuat dinding itu sebenarnya ada berbagai macam cara. Yang pertama ada cara yang biasa kayak gini, kemudian ada yang pakai multi line, ada yang pakai dynamic block. Jadi kita tuh buat blok dulu, blok dinding, kemudian si blok dinding itu bisa digeser-geser kayak gitu. Kemudian ada yang pakai plugin, tapi itu tergantung teman-teman sih enaknya kayak gimana. Dan juga pasti dari semua cara itu pasti ada kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Oke, kemudian saya copyin dulu ke atas, yang atas saya rotate, kita coba pindah-pindahkan, maksudnya kita coba copy-copykan ke garis yang ada di ini, di tepi kolom sini.
Ini kita stretch yang samping-samping aja dulu ya, yang pasti gak ada kusen jendela gitu. Soalnya ini kan untuk desain rumahnya saya buat yang tipe standar, jadi untuk yang daerah samping tuh pasti semua gak ada kusen. Oke, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya akan lebih enak kalau kita pasang kusennya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan buat pintu. Untuk ukuran pintu saya akan menggunakan ukuran 50 kali 150. Kemudian kita coak di sini untuk apa namanya, untuk spawning. Kita pakai minus 10, minus 40. Penggunaan tanda minus di rectangle itu persis kayak kuadran di matematika ya. Jadi ada yang X positif, X negatif, itu bakal pengaruh untuk posisi dari si rectangle-nya. Kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Ntar aku kasih linknya di atas ya. Kemudian sebelah sini mau saya buatin tali air ukuran 1x1. Kemudian yang di bawah bisa kita mirror aja. Nah, karena garisnya gak simetris, jadi kayak gini ya, gak apa-apa, kita mau aja. Udah jadi kayak gini. Kemudian ini saya bakal buatin kayak semacam bevel biar gak terlalu kaku lah. Atau kita buat rounded aja lah. Buat rounded kita pakai fillet, kemudian pakai yang radius, pakai 10. Kita coba 10 dulu ya. Oh enggak, jelek. Kita pakai yang ini aja. Coba yang inilah. Coba yang ini, kemudian kita mirror, terus di move, terus dibuat circle. Ini di print. Ya oke lah, lumayan. Udah jadi kayak gitu. Kemudian ini bisa kita mirror. Ini kita pindahin dulu deh. Dari jarak bersihnya kita mau 800 misalkan. Untuk tips, kita bisa pakai perintah move, kemudian shift klik kanan, kalian pilih yang from. Kemudian lihat di sini spesifikasikan point.
use first point, kita klik di sini dulu, kemudian kita arahkan ke samping lagi 800. Bentar, jadi kayak gini teman-teman. Kemudian kita buat untuk si daun pintunya seperti ini. Kita coba kecilin aja ya, untuk daun pintunya kita pakai 3 cm aja lah. Kita stretch ke atas 1 cm atau 10 mili. Kemudian setelah seperti ini bisa kita rotate kayak gini teman-teman. Kita tambah garis bantu untuk bukaan pintu. Ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian bisa kita blok dan pintu 800 seperti ini. Kemudian bisa kita pindahkan sesuai yang ada di PDF. Kita berada di sini, kayaknya di sini. Kita mirror aja kayak gini teman-teman. Oh ya, ini kalau pintu utama biasanya 900 ya. Jadi kita buat ini aja lah. Kita buat dynamic block sedikit ya. Kita klik kanan, kemudian masuk ke block editor. Kita perluas dulu deh. Yang pertama kalian tambahin dulu parameter, tambahin linear, kemudian tambahin ini ke sini. Ini dihapus. Sebentar. Seperti ini, kemudian tinggal kita tambah action. Actionnya kita tambah stretch dari select parameter ini, kemudian di pojok ini ke sini, kemudian ini enter. Tambah lagi stretch ini, kemudian klik yang ini sampai hijau gitu, ini, kemudian atasnya kita pakai kayak gitu lagi, enter. Yang ke atas kita klik ini, pilih salah satu, terus kita pilih yang ini ya, yang di atas. Setelah kayak gini kalian bisa masuk properties, Ctrl 1 caranya atau MO atau PR itu sama aja. Kemudian kita cari, klik, kita cari yang angel offset ya. Angel offset kita coba 90, enter. Kemudian kita coba dulu ya, close block editor, save the change. Kita bakal coba, nah ukurannya oke. Karena tadi 800, tinggal kita geser 100 ya. 100. Oh, sorry. Ini karena settingan saya belum diatur, jadi kayak gitu. Mungkin ini kalian tinggal ketik 900 saja. Kalau kalian ngetik 100 ternyata cuman jaraknya berubah jadi 100, mungkin pengaturannya ada yang salah. Jadi kita masukin 900 saja biar si ukuran pintunya menjadi 900 gitu. Oke, udah kayak gini. Kemudian ini kita bisa sambungin aja pakai perintah add selected. Kemudian di fillet radius kita ubah jadi 0 dulu. Kemudian kita stretch. Yang ini kita fillet aja. Yang ini
bakal tambahin bovan LED di sini. Ini kita copyin dulu sebentar. Copy, kemudian kita explode. Ini hapus, kita rotate lagi nih. Rotate, kemudian tambahin lagi garisnya. Inilah, gitu aja lah. Kayak gini, kemudian tinggal kita tambahin ketebalan dari daun jendela. Biasanya kita pakai 60. Kemudian ini bisa di mirror. Kemudian kita tambahin garis untuk si kacanya ya. Untuk kaca, kemudian udahlah, cukup kita gini aja. Kemudian ini bisa kita tebelin aja. Double klik, W enter, masukin 3 enter. Nah udah kayak gini. Habis itu kita blok editor lagi, seleksi semua, kemudian buat blok jendela begini. Kemudian kita klik kanan, blok editor, tambahin lagi yang kayak tadi. Udah beres. Kemudian kita tambahin aja di sinilah untuk bovan LED-nya. Sorry, ini kebalik. Ukurannya kita pakai 400 saja lah. Kayak gini. Coba sebentar. Ya oke lah, kita buat kayak gitu. Kemudian selected. Oh ya, bedanya fungsi add selected itu sebagai penambah ya. Misalkan kita punya garis kayak gini, itu bisa dengan perintah add selected kita bisa buat lagi garis dengan sesuai layer yang ini gitu. Kemudian kalau kita add selected-nya pilih heads, nanti kita bakal bisa buat heads lagi kayak heads yang kayak gini gitu ya. Kemudian kalau kita add selected-nya di blok, itu bakal nambahin blok lagi yang kayak gini. Kita coba ya add selected. Nah kayak gini teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Makasih. With